Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpah nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hadir pagi hari ini pendengar dimanapun Anda berada untuk edisi hari Kamis 17 Safar 1446 Hijriah atau 22 Agustus 2024. Dan kita bersama di program Manjada Wajada. Tentu pendengar dimanapun Anda berada, program Manjada Wajada kami akan selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif untuk menambah motivasi kita semuanya tentunya begitu ya. Di kesempatan pagi hari ini telah hadir narasumber bersama kami. Kalau Anda bisa melihat YouTube begitu ya, karena saat ini kita juga live di YouTube di akun 102,2 Persada FM. Sudah hadir di studio nih ya. Teman saya, wah biar seangkatan ya. Masih muda. Biar seangkatan gitu ya. Masih muda. Telah hadir narasumber kami ada Mas Khalid Saifullah. Wah ini Direktur Madani Plastik Industri. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Untuk tema kali ini, pendengar dimanapun Anda berada, yang muda, yang berwirausaha. Wah, asik sekali ini ya. Asik. Kita berbicara tentang berwirausaha juga begitu. Nah ini Mas Khalid ini seangkatan saya. Tadi saya yang kelihatan tua tuh. Mas Miftah yang kelihatan muda. Oh gitu ya. Iya memang masih muda ya. Ini seangkatan dengan teman saya. Mas Khalid Saifullah. Nah, sebelum kita nanti berbicara tentang wirausaha yang mungkin jenengan lakukan ya sampai saat ini begitu, hingga saat ini gitu ya, kita akan bedah nanti bagaimana sebenarnya usaha yang dilakukan gitu. Ada rahasia khusus kah gitu? Ini nanti tentu akan menjadi motivasi ya untuk kita semuanya di acara Manjada Wajada pagi hari ini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan sampai juga ya, akan menghasilkan juga begitu. Mas Khalid Saifullah, ini putra kelahiran mana nih? Asli Solo kah gitu? Saya itu asli Solo kelahiran. Kalau saya sebut nanti ketahuan umur ya. Ya sebel dikit ya apa-apa. Kalau saya itu kelahiran 95 Mas. 95? Ya, 95. Sama saya deket-deket. Beda angka aja. Iya. Angkanya cuma 1 digit aja ya. Alhamdulillah. Ya, Solo berarti ya. Solo, kelahiran Solo 95. Dari 6 bersaudara, Mas. 6 keluarga bersaudara. Besar. Wah, ini keluarga besar. Ini yang nomor berapa? Saya nomor 4 dan nomor 4 ya. Alhamdulillah 6 bersaudara itu enggak ada yang jadi pegawai PNS semua, Mas. Wow. Jadi berwirausaha semua. Wirausaha semua. Iya. Wah, ini ada rahasia khusus ini barangkali gitu ya. Kemudian untuk orang tua? Orang tua di Solo juga, alhamdulillah. Di Solo. Namanya? Kalau orang tua bapak itu Ustadz Kiswanto. Oh, Ustadz. Oh, iya Ustadz Kiswanto. Ini saya nebeng nama besar orang tua. Tapi kan ya lumayan lah. Ustadz Kiswanto itu pengisi di gelombang 13 loh, di gelombang saya itu. Aduh, mohon maaf ini Ustadz ketemu dengan muridnya berarti. Ini bertemu dengan ini. Alhamdulillah. Jadi ini juga termasuk ada. Kalau Ustadz Kiswanto dulu kan termasuk pegawai ya. Iya. Nah, ini enggak ada yang menurun sama sekali. Nah, ini anehnya itu gitu. Biasanya kalau orang tuanya guru itu anak-anaknya ada yang jadi guru. Minimal satu. Gitu ya. Orang tuanya tentara itu anak-anaknya ada yang jadi tentara, jadi jenderal dan lain sebagainya. Ini kok beda? Melenceng ini berarti. Gimana ini? Ya, alhamdulillah. Perjalanan pendidikan dulu lah. Nah, pendidikan ini sebenarnya kalau Mas Nur Khalid ini lulusan mana? Wah, saya nggak pakai Nur. Terlalu berat. Oh iya. Mana? Saya itu S3 Mas. S3? SD, SMP, SMA tapi. Oh, SD. SMP, SMA. Malah luar biasa loh ini. SMA-nya terakhir? SMA terakhir SMMTA juga. SMMTA. Tahun 2013 tuh. 2013. Ya, dengan teman saya tadi ketemu di lobby gitu. Yang tadi Mas Joko. Satu angkatan. Mau tadi itu lalu kelanjur Mas Joko.
Jadi satu angkat dengan Mas Satu angkatan. Joko tadi ya. Terus tahun ini rencana mau kuliah Mas. Gitu. Gitu ya? Tahun ini malah mau kuliah. Kemarin udah daftar tuh, terus kemarin udah keluar SK penerimaan mahasiswanya Oh gitu di kampus baru sih Mas. Oh, kampus Angkatan baru. pertama. Angkatan pertama. Kampusnya mentor-mentor bisnis saya. Oh gitu. Jadi kuliahnya di ya perbisnisan. Politeknik Bisnis dan Perpajakan Indonesia, Kartosuro. Oh Kartosuro. Iya. JJJJ. Angkatan pertama nanti. Angkatan pertama Iya. ini untuk jurusan itu. Ya, jurusan Termasuk itu. kampusnya baru juga ya? Kampus baru juga, Oh, baru mahasiswa juga. pertama ini nanti. Mahasiswa pertama. Wah ini kenapa kok tiba-tiba pengen awalnya kan dulu kalau lulusan tahun berapa? Saya itu 2013 Mas. 2013 ya. Lulus SMA. Lulus SMA 2013 terus banyak melalang buana lah gitu. Malang Buana. Di mana saja? Sekitar habis lulus- Mojosongo. Jadi perjalanan perjalanan hidup lah gitu. Perjalanan Alhamdulillah, hidup. di perjalanan Termasuk hidup. ini perjalanan juga membuat usaha di bidang plastik ini ya. Wah, itu Plastik panjang ya? Panjang ceritanya. ya? Artinya kan ini dimulai sejak lulus SMA. Lulus SMA sudah mulai. Jadi 2012 itu kebetulan Ustadz Kiswanto itu bapak saya gitu pensiun. Nah, beliau kan sebetulnya sejak dulu itu udah banyak merintis usaha gitu. Saya tuh ingat dulu itu waktu SD itu diajak jualan apa itu gula Jawa gitu, jualan telur, terus apa ini namanya dan lain sebagainya lah gitu. Jadi kalau bibit-bibit wirausaha itu mungkin udah sejak kecil gitu ya. Udah ada. Sudah ada terus. Salah satu pengalaman kecil yang paling berkesan itu waktu diajak bapak itu mungkin setoran uang bisnis yang korban itu kan ada uang satu kresek itu satu gepok gitu kan le digawa sik wah itu saya maknyes wah duit oke banget gitu. Sampai oke sak bener. kresek Nah, ya. mungkin nanti untuk para pendengar yang ingin anaknya jadi wirausaha bisa ditiru tips itu. Jadi waktu kecil itu dikasih uang satu gepok dulu. Ini bawaan sih Le. Ini bawaan dulu. Wah. Tapi waktu itu cuma bawa di mobil lah gitu kan. Cuma kan anak sekecil itu lihat uang, kok kayak gitu kayak mun gitu lah ya. gitu. Nah itu perjalanan awal dulu dan juga dulu sering menemani ayah itu di bisnisnya yang beliau rintis itu di sela-sela kesibukan pegawai. Ini sangat luar biasa sekali ya karena udah sibuk dengan pekerjaan beliau yang officer tapi di sela-selanya itu masih bisa merintis bisnis ya. dan banyak banget bisnisnya gitu kan. Dan alhamdulillah ini masih ada bisnis yang beliau pegang itu produksi korset kesehatan tulang belakang untuk terapi gitu. Nah itu 2012 itu beliau pensiun merintis bisnis. Waktu itu produksi alat kesehatan Mas. Jadi ada kayak bengkel las gitu, produksi walker, kerak, tiang infus dan lain sebagainya. Cuma saya belum masuk di pengelolaan karena masih anak bau kencur lah gitu. Lulus SMA gitu. Tapi di sela-sela lulus SMA itu udah mau pengen daftar kuliah dan lain sebagainya, tapi karena kondisi, maksudnya kondisi gimana? Kondisi kurang memungkinkan karena baru banyak anu lah di tahun-tahun itu bener-bener fake lah gitu. Di 2013 itu ayah juga ngerintis bisnis itu dikelola pihak ketiga pengelolanya berjalan 2 tahun 2015 sampai 2015. Di sela-sela dikelola pihak ketiga ini minta, Pak kita butuh nih spare part plastiknya untuk menunjang produksi alat kesehatan. Kan kalau Mas Miftah lihat krek itu kan ada sepatu karet di bawah. Ya, jadi langsung diproduksi sendiri. Langsung gitu diproduksi sendiri. Pak ini kita butuh nih lah. Terus ayah ACC lah, udah beli cari mesin lah gitu. Waktu itu mesin-mesin yang harganya masih puluhan juta lah gitu. Kita pengadaan. Lah di sela-sela waktu itu ternyata qadarullah ya perjalanan hidup lagi lah gitu. Alhamdulillah itu pengelola itu kok nggak amanah gitu. Nggak amanah. Ini kayaknya banyak terjadi bener. Banyak banget terjadi itu fraud lah gitu, fraud ataupun kecurangan. Akhirnya diputus lah kerjasama. Waktu itu beliau nanganin sendiri. Lah kakak-kakak saya itu nggak ada minat di situ. Akhirnya saya yang membantu beliau di 2015 itu. Dan beliau mendampingi ya paling 1 atau 2 tahun lah, terus dilepas di 2015 sampai 2017. Itu sudah yang plastik ini, maksudnya perapi plastik ini sudah mulai dirintis itu. Sudah mulai dirintis di 2015, sudah mulai dirintis dengan mesin yang kalau kita sebut itu mesin manual, masih pakai tenaga orang gitu. Gitu. Mesin manual 2015.
Artinya kan butuh perjalanan panjang ya. Nah, Betul. perjalanan panjang hingga mungkin sampai saat ini, gitu ya. Saat ini. Awalnya tentu ada perjalanan naik turun. Betul. Itu pasti gitu kan. Itu Dan itu menjadi pelajaran. menjadi pelajaran. Jadi kadang itu keuletan itu diperlukan gitu. Diperlukan, Kadang itu kita terjun ke bisnis itu, ke wirausaha itu, wah nanti enak lah kita ada modal sekian, market sekian dan lain sebagainya. Tapi realitanya itu tidak semulus itu gitu. Itu orang-orang yang membayangkan. Yang membayangkan. Itu enak banget Itu, yo. Nah, itu padahal di balik itu wes banyak banget Iya. beban dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu proses yang dijalani. Betul. Artinya ketika jalan ini pasti di jalan ini kan ada terasa Betul. ini ada kan. turbulensinya, Nah. naik turun dan lain sebagainya. Kadang itu orang-orang itu melihat itu membandingkan gitu kan, membanding orang udah enak ya posisi sekarang, tapi hey, kamu nggak lihat dulu gitu, jatuh bangunnya gitu. Gitu. Yang dilihat kan sekarang. Sekarangnya ya. Nah, gitu. sekarang. Saya tuh kadang itu ya dilihat tuh tetangga, wah sus penak ya Mas Khalid, Mas Saiful sekarang uangnya banyak gitu, jalan sebagainya. Gitu. Iya. Itu kan butuh perjuangan. Butuh perjuangan Kemudian termasuk apa ya? Ada jiwa wirausaha yang diturunkan dari orang tua juga. Ini salah satunya juga yang membuat bertahan juga gitu ya. Kalau saya ditanya siapa Mas orang yang paling berjasa besar, saya akan jawab orang tua gitu. Gitu ya? Ayah dan ibu saya. Kenapa? Gitu. Ya karena dengan berkat dukungan dan juga support beliau berdua lah saya bisa sampai di titik saat ini gitu. Tentunya juga saya juga banyak belajar lah karena kadang itu kita itu harus menumbuhkan kapasitas diri kita Mas gitu. Jadi ibarat kata itu kita kalau dikasih uang 1 juta belum bisa ngelola, jangan jangan bermimpi bisa ngelola 10 juta. Dan begitu seterusnya. Kalau pengen ngelola 100 juta ya berlatih dulu ngelola 10 juta. Gimana sih caranya dari gitu. Kecil gitu. Dari kecil dulu. Dan itu pertumbuhan yang paling aman. Jadi jangan sampai berpikir wah nggak ada modal dan lain sebagainya. Padahal modal itu bukan nomor pertama lah gitu. Yang penting mau bergerak dulu, berusaha dulu. Apalagi dengan zaman sekarang Mas, udah kemudahan teknologi itu. Anak-anak sekarang itu hebat-hebat. Saya pun merasa kalah dengan anak-anak yang ini ya. Bener. Saya itu kadang wah saya mau jualan aja harus investasi mesin sekian puluh juta, sekian ratus juta dan lain sebagainya. Padahal harga produknya cuma puluhan. Ya, cuman dihitung rupiah. Dihitung gitu rupiah. Ya. Sementara teman-teman yang lain paling modal HP, modal internet bisa ngasilin sekian gitu. Tapi saya ngayam-ngayam diri lah, mungkin jatah jalan rezeki saya di sini gitu. Seperti itulah. Artinya kan itu juga menjadi motivasi juga gitu ya. Motivasi juga. Ketika orang-orang mungkin bisnis sekarang ya, mereka hanya modal HP. Barang pun juga tidak ada di rumah ya, bisa jadi hanya modal juga. HP. Nah, tapi kan dengan ada saya sudah punya alat, harusnya lebih lagi. Iya, makanya itu kan Mas, berbagi peran lah gitu. Ya. Jadi mereka kan juga pesannya harusnya lewat ini dulu. Betul. Karena putarannya gitu. Banyak banget kan orang wah kok bisnisku kayak gini tok ya gitu. Kayak bisnis itu kok lebih enak ya. Kadang itu melihat itu rumput tetangga lebih hijau. Iya, rumput tetangga lebih hijau, lebih seger, gitu. Barang kita masuk situ kok ya babak belur sama saja. Ternyata di dalamnya banyak kubangan. Gitu. Kemudian rintisan usaha yang Anda lakukan awalnya memang langsung dari plastik itu atau mungkin pernah melakukan mencoba bisnis? Saya itu belum pernah kerja ikut orang itu masalahnya itu. Jadi langsung merintis itu. Cuma sebelum di 2015 itu kan ada range waktu 2013 ke 2015 itu kan. Nah itu dulu itu mau kuliah nggak bisa. Saya itu mau ke Jepang Mas dulu. Sudah ikut LPK itu, tapi tidak tak lanjutkan karena waktu itu ada pendidikan di Balai Latihan Kerja kalau zaman dulu itu. BLK. Saya ambil di situ BLK terus. Sempat juga ke Surabaya karena dari BLK ini juga magang di galangan kapal Mas waktu itu. PT PAL. PT PAL. Lah waktu saya di Surabaya itu tahu bisnis yang di rumah seperti ini gitu. Akhirnya saya pulang. Saya pulang ya mungkin berkat itu juga bisa dekat dengan keluarga juga malah. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Gitu ya. Rencana yang mungkin dilakukan ke Jepang, kemudian mungkin ke Korea dan sebagainya. Tapi dipupus ya ini ada hikmahnya gitu ya. Ada hikmahnya tentu. Nganyam matinya gitu Mas. Karena kan sebagai orang beriman kan kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, kalau mendapatkan musibah dia bersabar. Nah,
kesini. Kuncinya kan itu. Kuncinya itu aja. Itu sebagai kunci. Lah di poin itu juga saya juga semakin kesini ya mungkin mulai terasa kedewasaannya Mas ya. Semakin semeleh lah gitu. Wah, kok kapusan uang dan lain sebagainya, wes lah berarti belum rezeki gitu. Wah, kok ada tim yang fraud dan lain sebagainya, berarti karena semua itu kembali ke pimpinan tertinggi gitu. Kalau anak buah salah ya pimpinan tertinggi salah juga gitu. Salah berarti koreksi diri apa sih yang mungkin terjadi pada diri saya untuk mengulangi betul, kan gitu. Betul, evaluasi diri. Evaluasinya. Dan alhamdulillah juga mungkin di titik ini kan saya juga ada kontribusi besar lah dari teman-teman yang lain gitu. Karena Mas ada beberapa turning point yang saya alami gitu. Turning point pertama itu perubahan hidup itu saat saya setelah menikah Mas. Oh gitu nggak? Iya. Jadi 2015 sampai 2017 itu kan masih melajang tuh. Melajang itu ngurusi bisnis itu yo suka-suka gue gitu. Kadang jam 10 baru ke pabrik gitu. Kadang wah kok males ya ngelokro ya 3 hari nggak ke pabrik bener. Jadi kurang komitmen dan kurang tanggung jawab. Tapi turning point pertama itu setelah menikah. Terima kasih istriku yang mendengarkan di rumah. I love you. Woi, Joko. Artinya memang dengan menikah ini ada satu kekuatan tersendiri gitu ya. Ada kekuatan sendiri untuk menambah semangat, kemudian menambah motivasi juga gitu kan. Betul. Ketika ngelokro di samping ada orang yang menyemangati, aku kok Joko. Ini motivasi juga untuk Mas gitu. Terus turning point kedua 2018 Mas. Titik perubahan yang kedua itu karena saya merasa ya, wah aku kok ngurusi bisnis ya. Saya harus belajar ke siapa ini gitu. Saya harus upgrade diri ke kemana ini gitu. Lah, gimana saat itu? Saat itu awalnya itu cari komunitas bisnis Mas. Komunitas bisnis. Awalnya yang pertama saya belajar itu di Sragen. Ada namanya Sekolah Bisnis Sragen. Saya juga alumni situ. Sekolah Bisnis Sragen. Sekolah Bisnis Sragen itu milik warga atau bukan? Oh bukan. Bukan ya. Itu pengasuhnya itu Coach Dodok Sartono sama Coach Nadi yang Al-Falah, Takmir Masjid Al-Falah. Dodok Sartono ayam itu ya. Ayam geprek bener. Nah itu saya angkatan 3 dulu, SBS angkatan 3. Sekarang mungkin udah angkatan 17 atau 15 ya. Sudah. Jadi sudah senior lah. Nah itu terus turning point yang kedua itu di 2018 itu ikut komunitas bisnis yang di Solo juga. Jadi ada komunitas bisnis itu launching kelas nih. Namanya waktu itu Up Class Academy. Nah, saya ikut belajar di situ, kontrak belajar 1 tahun. Dalam 1 bulan itu ada pertemuan. Lah, maka kalau teman-teman mau berbisnis berwirausaha ya mulai berkumpul gitu kan dengan para pebisnis, orang-orang gitu ya. Orang-orang yang berwirausaha. Karena ada quotes ataupun analisis itu yang mengatakan gajimu saat ini gitu kan, atau pendapatanmu saat ini itu sesuai dengan pendapatan 5 orang terdekatmu gitu. Kalau 5 orang terdekatmu itu pendapatan 2 juta ya nggak jauh-jauh banget lah gitu. Dari itu ya. Dari itu. Gitu. Maka bergabung dengan orang-orang yang penghasilannya puluhan juta, ratusan juta atau miliaran. Itu menambah motivasi. Gitu. Paling nggak kan kita ada insight-insight yang dari teman-teman itu. Makanya di suatu hadis kan ada juga kan kalau bergaul dengan pandai besi gitu kan kena apinya. Kalau bergaul dengan yang penjual parfum kena wanginya. Paling tidak kan kecipratan. Jadi ini mencoba untuk mengupgrade diri untuk menambah motivasi ini ya berkumpul dengan orang-orang yang berwirausaha juga. Betul. Jadi dari situ wawasan. Ada pelajaran gitu ya. Banyak banget. Banyak. Tak saranin ya teman-teman yang masih seusia muda gitu kan. Mulai cari komunitas-komunitas bisnis. Ya. Kalau enggak ya mulai mendekati para pebisnis kalau mau menjadi pebisnis. Jadi ada quotes atau jokes dari teman saya itu Mas, kunci sukses itu 3 Mas. Yang pertama itu berdoa, berusaha, yang ketiga itu istri kaya. Itu bisa jadi. Tapi jokes ini ya. Masih imut ini. Iya. Tapi itu sebagai motivasi kan ya. Itu kan bisa jadi shortcut juga. Shortcut. Kalau nggak mau ngalami babak belur seperti saya ya itu pilihan ketiganya. Tapi kan tetap yang namanya berwirausaha itu pasti ada yang namanya jalan naik, kemudian ada pada saat ada turun ini. Betul banget Mas. Setiap wirausaha biasanya juga pasti mengalami itu ya. Gimana itu? Ya gimana Mas ya? Dan harus dijalani. Harus dijalani. Ya bismillah gitu. Ya, maka mereka yang bertahan ya akan sukses. Betul. Ketika mereka tidak bertahan, betul. banyak apa ya? Biasanya kan gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang terus.
manajemennya yang Ya benar. bagaimana memanajemen. Jadi satu hal yang di titik berat kan segala sesuatu itu butuh ilmu, Mas. ilmu, betul. Ya. Dalam kita berkehidupan butuh ilmu kehidupan. Dalam berbisnis pun butuh ilmu bisnis Ilmu juga. bisnis, betul. Lah, salah satu hal yang saya dapat dari guru-guru saya itu kan, Mas, berbisnis itu harus dengan profesionalitas itu. Jangan dengan emosional. Jadi ada emosional spot dan ada intelektual spot. Sorry. Ya. Jadi keputusan-keputusan bisnis itu harus berdasarkan dengan intelektual spot. Nggak boleh dengan emosional spot. Contohnya Mas, emosional spot. Waduh, itu karyawan kok nggak perform ya. Mah tak pecat kok, kasihan. Nah, itu emosional berarti Mas. Harus dengan intelektual spot lah. Intelektual spot ini kita dapatkan di mana? Ya kita belajar bagaimana sih mengelola SDM, bagaimana sih tips and trick marketing, bagaimana sih operasional bisnis, bagaimana sih, dan begitu seterusnya. Saya itu walaupun nggak kuliah Mas, belum kuliah itu budget belajar saya itu ya lumayan tinggi juga gitu, karena ada itu yang di luar sana itu kan kelas-kelas workshop series itu, workshop 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam di hotel dan lain sebagainya itu. Nah itu saya sering belajar ke sana. 2022 ke bawah itu saya yang berangkat. Ya. Saya berangkat karena sebagai refreshing juga, hiburan gitu kan. Hiburan ya. Hiburan Di ketemu tengah-tengah dengan kesibukan, betul, di tengah-tengah kesemrawutan. Tapi ada ilmunya. Ada ilmunya. Paling enggak kita dapat ilmu. Ya. Toh kita nggak dapat ilmu, kita dapat relasi, Mas. Ya, itu yang penting. Relasi dengan bisnis owner yang secara kapasitas bisnis itu udah di atas kita. Nah itu yang menjadi perkembangan gitu. Dan juga ya kayak uletan tadi lah. Banyak hal ya gitu. Jadi kalau ada yang bilang bisnis itu gampang kok, ya dibilang gampang gampang ya, juga. Gampang. Ketika memang sudah menemukan jalannya gampang. Dibilang angel angel juga gitu. Jadi ada seni lah, seni dalam berbisnis. Jadi kadang-kadang mungkin ya ketika berbisnis melihat orang yang sukses itu, kita penak gampang ya, jalan itu tinggal gini-gini. Tapi kan sebenarnya bagaimana cara pandang kita sebenarnya. Betul ya. Jadi ada satu hal yang mendasar itu Mas, mindsetnya. Mindset. Jadi bisnis itu bukan faktor modal, bukan faktor dan lain sebagainya, tapi mindset sebagai entrepreneurship gitu. Nah ini yang harus terus diasah gitu. Jadi selama rentang waktu dengan melakukan bisnis gitu ya, artinya juga mengupgrade diri. Betul, untuk Mas. Menambah ilmu. Betul. Ketika nanti terjadi masalah bagaimana menyelesaikan. Ini kan dengan berkumpul orang-orang pebisnis yang lainnya gitu ya. Padahal kan mereka juga punya masalah yang sama. Betul. Cara menyelesaikannya bagaimana? Benar. Di situ menemukan ketemu gitu solusi. Ya. Kadang itu mereka udah mengalami, kita belum mengalami dan mau mengalami. Ya, kita tanya gitu. Solusi-solusi konkret dan lain sebagainya. Di Solo itu banyak lah komunitas-komunitas bisnis itu. Ada banyak lah gitu, teman-teman bisa cari lah gitu. Kemudian menjenengan menentukan tadi setelah berapa lama, mungkin setelah sekian tahun ya menjalankan bisnis itu, kemudian saat ini pengen daftar kuliah. Apa yang mungkin mendasarinya gitu? Apakah sama juga pengen meningkatkan kapasitas diri untuk memanajemen bisnis ini menjadi lebih baikkah gitu? Jadi ada satu hal mendasar itu yang membedakan antara orang perkuliahan dengan orang yang tidak ikut kuliah. Itu di cara dia bicara, pola pikir dan lain sebagainya. Dan saya ingin kuliah itu salah satu pertimbangan ya itulah gitu. Walaupun secara materi, kemarin tuh waktu interview mahasiswa itu saya kan, kampus saya kan tagline-nya kan kampus pengusaha gitu. Di interview kan dengan dosen itu. Mas, wah berarti ini sudah pengusaha dong Mas ini kan. Alhamdulillah sudah. Wah, dosennya malah justru seneng. Iya kan? Artinya langsung ketemu praktisi. Praktisi loh, praktisi kuliah. Wah ini. Itu ya. Yang kedua juga ingin lah gitu membangun relasi dengan para akademisi seperti apa. Iya. Artinya di situ kan banyak yang pengen ditingkatkan. Betul. Kapasitasnya. Kalau yang ketiga juga Mas. Dari orang tua itu kan sejak dulu itu ingin sebenarnya gitu. Ya. Benar, udah ngoyak-ngoyak aja gitu. Dan alhamdulillah baru tahun inilah bisa kita realisasikan. Dan mudah-mudahan sukses ini. Amin. Gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas Khalid, nanti silahkan yang ingin bertanya, berdiskusi langsung dengan narasumber kami, silahkan di line telepon 027167638123 atau di SMS WA 081393809000, atau juga Anda bisa meninggalkan
komennya di YouTube di akun 102,2 Persada FM. Apapun yang ingin Anda diskusikan tentang narasumber kami, silahkan ini ya. Dengan Mas Khalid Saifullah, Direktur Madani Plastik Industri, dengan tema yang muda yang berwirausaha. Kami akan segera kembali mendengar di manapun Anda berada setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Masih di program Manjada Wajada dan masih bersama narasumber kami ada Mas Khalid Saifullah, Direktur Madani Plastik Industri ya. Tema kita masih yang muda yang berwirausaha gitu ya. Ya, karena memang sekarang memang harus dituntut semacam itu ini ya. Betul. Harus kreatif kemudian berwirausaha. Betul. Harus gitu kan. Nah, kemudian kita masuk ke ini Mas Nur Khalid tentang namanya adalah Madani Plastik Industri. Plastik ya? Industri. Apa ini? Ada alasan khusus kah gitu? Mungkin ada historinya dari nama itu, Mas? Jadi nama itu baru kita tentukan kemarin Januari 2024, Mas. Oh, berarti belum ada setahun ini ya? Yang Madani Plastik Industrinya. Ya. Yang sebelumnya itu pakai Madani Plus gitu. Oh, Madani Plus gitu iya, Madani Plus. Yang itu Madani Plastik Industri itu udah kita siapin karena kita kan semakin besar nih secara perusahaan gitu. Pasti suatu saat ada customer besar yang masuk. Jadi harus disiapkan juga, ya? Legalitasnya. Nah, itu Madani Plastik Industri itu udah kita siapin PT-nya, PT Madani Plastik Industri. Kalau secara nama itu Madani itu karena udah sejak dulu kita pakai, akhirnya kita lanjutin gitu. Oh, dilanjutkan gitu ya. Ada videonya loh ini. Nah, ini kalau Anda pendengar yang melihat YouTube saat ini silahkan lihat ini. Ini ada pabriknya. Wow, gede loh ya. Ya, alhamdulillah. Dengan teman-teman pabrik yang lain lebih kecil punya saya. Gitu. Ya, skalanya kan. Karyawan berapa orang ini, Mas? Ya, karyawan saat ini puluhan. Ini alat hidup terus ya, 24 jam. 24 jam. Oh, berarti produksinya kan lumayan berarti. Iya, kan? alhamdulillah. Nggak ada berhentinya berarti. Sehari itu sempat harus ditarget pengiriman itu 20.000 pieces gitu. Kalau konsentrasinya di pabrik menjelang, saya sudah mengatakan pabrik loh, ini sudah besar pabrik berarti kan. Pabriknya ini sudah output produksinya apa saja, Mas? Kita saat ini ada ngerjakan di klien untuk klien herbal, ada botol-botol untuk herbal, untuk kapsul kuto, kapsul spirulina dan lain sebagainya. Oh, terus, yang botol itu ya, yang botol yang putih susu, itulah, ya? Benar, botol. Terus ada juga jeligen untuk madu, ada juga klien untuk kimia, Mas, pupuk cair, botol pupuk cair. Terus ada juga klien di kosmetik, produksi pot kosmetik. Oh, pot kosmetik. Kalau bahasa Jawanya cepuk lah. Cepuk, bener, cepuk. Cepuk tapi merek nggak ya? Bukan ya? Enggak kayaknya. Kayak merek. Itu kan kayak air minum apapun kita sebutin. Iya ya. Jadi itu produk-produknya. Kemudian alat ini hidup 24 jam berarti. Ya. Jadi terbagi beberapa shift itu. Ada 3 shift sih, Mas. Ada 3 shift. Terus kita itu sebetulnya untuk shift kerja itu apa ini namanya, sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya. Kalau kita memang memerlukan 3 shift ya kita jalankan 3 shift. Tapi kalau ternyata secara orderan belum masuk, kita jalankan 2 shift. Tapi gitu. seringnya saat ini kondisi saat ini di 3 shift. 3 shift terus ya. Nah, kalau 2 shift alat tetap hidup atau mati? Kalau alat kita kan switch, Mas. Jadi ada alat itu yang cuma running 1 minggu, terus off nunggu order. Gitu. Terus ada alat itu yang 1 bulan nonstop itu hidup terus. Ada juga. Oh, berarti memang macam-macam alatnya. Macam-macam alatnya. Mesinnya macam-macam. Mesinnya gitu. macam-macam. Jadi secara infrastruktur ya udah kita siapin lah gitu. Mau, Mas, ini kita butuh nih untuk 100.000, 200.000, ratusan ribu kita siap. Gitu. Berarti ini sudah kedepannya begitu. Benar, Mas. Ini harus pabrik skala besar ini. Iya, harus karyawannya ratusan. Amin. Wah, target 2026 lah itu. 26 ya. 2026. Wah, ini berarti 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. 2 tahun. Nah, kemudian kalau untuk tempat lokasi gimana ini? Lokasi itu kita di Mojosongo, Mas. Mojosongo ya? Bonoroto di
dekat Taman Jaya Wijaya. Alhamdulillah di sana itu ada lahan 500 meter persegi. Oh ya luas nih. Ya, terus belum lama ini bulan 6 kemarin kita akuisisi sebelahnya. Bahasanya sudah akuisisi. Pabrik besar ini nanti. Sebelah barat itu kita bisa alhamdulillah gitu kan, berkat dukungan dari keluarga dan teman-teman yang lain kan bisa kebeli kita. Bisa gitu. dibeli, kemudian bisa memperluas berapa? Bisa memperluas. Yang di sebelah barat itu kurang lebih 400 meter. 400, wah hampir Jadi sama. 900 meter. Nanti sebelahnya lagi ya. Belakangnya belum loh. Sebelah utara udah kita kontrak. Wah, biasanya kalau dikontrak ini nanti lanjut menjadi milik biasanya. Oh. Ownernya sih suruh beli. Wah, ini siap berarti. Cuma masih menurut saya overpriced lah gitu. Oke. Kemahalan gitu. Ya disesuaikan nanti ketika memang mampu bisa ya nggak masalah. Cuma kadang itu dilema Mas antara menyewa atau membeli. Iya ya. Secara finansial cost itu lebih hemat menyewa sebetulnya. Sebenarnya. Ya awal ini ya, kan memang sama aja ya, kita menyewa gudang ruko kita juga bisa menggunakan gitu. Kita membeli gudang ruko kita juga bisa menggunakan. Cuma kan berat di awal. Berat di awal kalau beli ya. Kalau berat di awal. Maka itu keputusan kembali ke teman-teman lah gitu. Karena teman-teman yang lebih paham bisnisnya gitu. Ya. Jadi untuk menjalankan bisnis ini memang harus perlu analisis yang kuat itu ya. Iya. Jadi tidak hanya asal jor-joran ya. Tapi tetap paling enggak jalan dulu lah. Jalan dulu. Intinya itu ya. Karena kalau terlalu nganalisis nanti mikir-mikir terus kapan action. Tapi meskipun misalkan kita punya rencana untuk bisnis, ya sudah jalan dulu. Jalan dulu. Perkara nanti mungkin ketemu lubang ya sudah jatuh. Betul. Apalagi untuk teman-teman yang masih bujang gitu kan. Gimana? Kalau ada keinginan untuk berbisnis jalan dulu aja lah. Gitu. Kalau jatuh kan masih ada orang tua yang bisa mensupport gitu. Oh gitu ya, masih ada kekuatannya. Ini tipsnya. Masih ada orang tua atau mertua? Atau mertua. Iya. Ini salah satu tips saja. Salah satu ya. tips. Ya. Bukan kunci utama. Bukan kunci utama gitu ya. Karena kalau ditanya kunci utama apa Mas itu? Enggak tahu juga. Ya mungkin itu menjadi salah satu kunci utama. Kuncinya Mas, banyak. Ada pertanyaan di YouTube ini Mas. Saya coba bacakan ya. Saya Mas Husen, dulu sudah usaha, sekarang sudah 4 tahun ini sudah berhenti. Sekarang sudah umur 50 tahun, mau bangkit lagi rencananya begitu. Tolong dong Mas motivasinya biar saya semangat lagi, mau usaha lagi gitu. Wah ini. Kemudian Bandungan, Semarang menyimak nih. Wah ini apa aja motivasinya? Karena motivasi terbesar itu dari diri sendiri sebetulnya Mas. Betul. Kita percuma ngundang coach ratusan juta tapi dari diri kita sendiri itu nggak ada pergerakan, nggak ada semangat. Terus motivasi kedua ya, Bapak bisnisnya apa gitu kan? Di bisnis yang itu ada nggak yang sudah sukses dan kaya, kaya banget. Kalau teman-teman bilang tuh benchmarking lah gitu. Kalau memang ada berarti potensi di bisnis itu tuh masih terbuka luas gitu. Benar. Iya. Tinggal aja ditiru ATM gitu kan, nama ditiru apa sih yang dilakuin dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, terus tumbuhkan kapasitas dan semangat belajar. Seperti tadi saya bilang kan, kita nggak mungkin bisa ngelola uang 10 juta kalau belum bisa ngelola 1 juta. Itu semua kan mindset, terus juga kapasitas diri dan lain sebagainya. Itu terus ditumbuhkan. Disiplin juga, dan banyak banget pebisnis pemula itu nggak ada laporan keuangan Mas. Wah, nah ini yang penting ini. Jadi banyak banget bisnis itu sebetulnya bagus prospeknya, tapi bisnis ini cash flow-nya atau uangnya itu habis untuk membiayai hidup founder atau ownernya. Itu untuk konsumtif. Untuk gitu ya? Konsumtif gitu. Jadi alhamdulillah saya di 2018 kan ketemu dengan komunitas bisnis itu, salah satu tagline-nya itu Mas berbisnislah dengan berbisnislah dengan bahagia, hiduplah dengan serius. Terus yang kedua, hidup semurah mungkin Mas gitu. Wah, ini ya. Bener. Karena kadang itu banyak sih teman-teman yang merintis bisnis itu cerita, Mas aku pasti untuk orderan Mas rame. Semangat Mas. Bareng untuk duit bayaran aku pray seminggu. Ngetekne DTC. Ngetekne duit DTC Mas. Iya. Atau mungkin pada saat sukses-suksesnya langsung mobil. Wah, benar. Lah itu antara keinginan dan kebutuhan. Itu dua hal yang berbeda. Dan juga ya alhamdulillah berkah belajar juga gitu kan. Jadi banyak orang itu yang terpaut pada aset. Padahal aset ini harus bisa menunjang sales penjualan. Percuma kita punya mobil banyak, punya gedung banyak, ruko banyak, tapi nggak bisa menghasilkan sales, nggak bisa menghasilkan penjualan. Beda kalau itu memang sudah sukses banget ya, artinya memang ya ada duit
bahasanya kok sisa ya, bukan ya ada duit uang lebih. dingin, Uang dingin yang memang bisa digunakan bisa untuk digunakan. itu. Silahkan saja, nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum, ya Ditahan seminimum dulu lah, ditahan. dulu. Karena daripada punya bisnis rugi, mending bisnis rugi itu ditutup aja, kan uangnya aman, Mas. Oh gitu ya malah. Jadi tadi intellectual sport itu. Kalau ini bisnis kok kita injek dana terus kan buat Ya apa? sudah. Eman-eman. Daripada punya bisnis tapi kita makan malah susah gitu kan, udah ditutup aja. Cuma keputusan itu nggak semua orang bisa melakukan. Oh, ada telepon ini, ada telepon di WA, saya terima, boy. Diterima dulu ya Mas ya. Iya. Ada telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dengan Pak Abdurrahim ini. Ya Pak Ari. Woi, siap. Mas silakan. Apa ini yang pengen disampaikan ke Mas Khalid ini? Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Mas Khalid Saifullah? Alhamdulillah. Khalid Saifullah. Sehat Pak, alhamdulillah baik, semangat. Semangat selalu ya. Ya. Mudah-mudahan Ibu ini nggak lupa dengan nama ini. Woi, ini unik Pak. Iya. Uniknya saya itu kan nama Khalid Saifullah. Ya. Saya itu panggilannya banyak. Kalau ada yang manggil Deipul itu berarti tetangga, saudara, atau teman-teman ayah. Ini berarti unik saya. Ya. Untuk saat ini di bisnis itu saya itu lebih terkenal Masif. Masif. Oh. Ya. Apa ini? Lanjut. Ya. Ini Deipul memulai usaha ini sejak kapan? Atau mungkin sejak habis lulus dari SMA MTA. Ya. Terus apa motivasinya untuk para pemuda, khususnya pemuda Majelis Tafsir Al-Qur'an? Ya. Dan juga ini Deipul ini saat ini ngajinya ikut di cabang mana ini? Oh ya. Ya, Mas Miftah, Ye. ini kebetulan narasumber kita ini adalah putra dari Ustadz pengampu kajian gelombang kita. Wah iya, tadi sudah tanyakan loh. Nama besar ayah. Maaf, ini tadi saya mengikutinya terlambat. Iya, baik. Tadi habis olahraga dulu. Boleh, ya nggak apa-apa Pak Eko, siap. Itu dulu. Ye. Mudah-mudahan Deipul selalu sukses. Amin. Untuk Ya. dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an Baik. khususnya dan umat Islam pada umumnya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih nih Pak Eko yang sudah bergabung. Pak Eko, Pak Ari, Pak Eko sama Pak Ari sama ya. Pak Eko Arianto kok, jadi Pak Ari ya. Gimana nih? Barangkali yang mungkin menjadi titik poin tadi adalah motivasi untuk para pemuda tadi ya. Apa ini yang mungkin bisa disampaikan kepada para pemuda, khususnya pemuda Majelis Tafsir Al-Qur'an untuk semangat untuk berwirausaha gitu. Baik, jadi kita kan perjalanan hidup di dunia kan singkat ya. Dan kita ada peran yang harus kita ambil gitu. Maka kalau kita peran untuk perkembangan dakwah, perkembangan Islam, apa yang bisa kita ambil? Kalau kita bisa ikut peran berdakwah, ya kita dengan berdakwah, menjadi guru, menjadi ustadz, dan begitu seterusnya. Tapi kalau kita mengambil peran di bidang ekonomi, ya kita berperan di situ dengan benar-benar gitu. Karena setiap perjuangan dakwah itu pasti membutuhkan support finansial, support ekonomi. Dan ini paling baik, paling bagus itu kita bisa mengambil dua peran. Menjadi pendakwah ya bisa, menjadi ustadz ya bisa, dan menjadi pejuang ekonomi juga bisa. Nah ini juga luar biasa sekali. Maka buat teman-teman sekalian, para pemuda gitu kan, tumbuhkan rasa entrepreneurship-nya itu tadi. Wis ya apa piye carane, jalan dulu, ada masalah, nanti cari solusi. Fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Itu kuncinya. Pertanyaan ketiga apa tadi? Ngaji di mana? Ya, ngaji di sana. Gitu. Saya itu warga di Gundang Rejo 2. Di Jatisari tadi ya? Oh iya, Jatisari. Oh, saya tanyanya on air nggak? Oh, on air tadi. Iya kayaknya. Kurang tahu saya. Ya, ngajinya di Gundang Rejo 2 berarti ya, alhamdulillah. Kemudian
ini juga sudah di detik-detik akhir ya kayaknya nih Mas. Cepet banget, Iya, Mas. nggak terasa ya Nggak kalau terasa ngobrol ini. nih. Asik, Pak Tulen. Masih banyak loh listnya Masih Mas banyak. Joko yang belum saya tanyakan loh. Nanti berarti perlu diundang lagi. Bila diundang lagi gitu ya untuk memotivasi saudara temannya. Yang mungkin kita ini kan berada di acara Manjada Wajada. Bagaimana penjelasan mengartikan arti itu, kemudian untuk memotivasi diri itu untuk para pendengar semuanya begitu. Bagaimana Mas? Jadi berawal dari tujuan dulu kan gitu. Sebenarnya kita itu ingin jadi apa sih, atau target apa, atau cita-cita apa yang kita inginkan gitu. Kalau kita udah mencanangkan itu ya jangan dirubah gitu. Piye carane gitu kan, ya opo gitu kan. Piye carane kita untuk mengarah ke situ. Kita turunkan, wah ini kita perlu belajar nih ya, kita belajar. Kita perlu berdiskusi, kita diskusi gitu. Dan itulah poin keuletan, kerja keras itu memang benar-benar diuji. Maka Manjada Wajada ini cocok sekali lah gitu kan untuk para factor gitu, para pejuang gitu kan. Pejuang dakwah, pejuang ekonomi, Manjada Wajada. Keuletan kita gitu. Jadi dulu itu saya sempat dengar kajian waktu udah Menteri BUMN waktu itu, Dahlan Iskan ya. Menyampaikan analogi tentang karat gitu. Emas itu dia 24 karat gitu. Kita diuji di situ dan begitu seterusnya Mas, kurang lebih seperti itulah gitu. Iya, jadi memang keuletan ini sangat penting sekali untuk para generasi muda apalagi gitu ya. Ketika nanti para pemuda khususnya warga Majelis Tafsir Al-Quran sukses semua, insya Allah nanti kan dakwah juga akan semakin kuat gitu ya. Kita mau membangun apapun gitu kan. Kita mau alokasi dakwah kemanapun gitu kan, ada yang membiayai. Gitu ya. Tapi yang penting juga bagaimana ketika nanti ada masalah dan sebagainya bisa diselesaikan dengan baik, kemudian dengan terarah gitu ya. Ini mungkin yang membedakan antara pengusaha-pengusaha lain dengan pengusaha-pengusaha Masjid Tafsir Al-Quran. Ada nilai-nilai keagamaan di situ. Ini juga bisa diterapkan tentu ya di pabriknya. Dengan karyawan-karyawannya, komunikasi dengan baik, kemudian ada hari-hari khusus mungkin untuk ngaji atau apa itu? Kalau kemarin itu ada kita dari Rebo itu ada kelas tahsin seperti di teman-teman itu. Cuma tim saya itu ya masih global lah gitu. Ya. Jadi memang pelan-pelan ya. Iya. Tapi yang jelas nilai-nilai keagamaan itu selalu diterapkan di situ. Terima kasih nih Mas ya. Apa namanya? Kehadirannya atau mungkin ada pesan untuk para pendengar semuanya terakhir ini apa ya sangat terakhir sekali ini apa yang pengen dipesankan untuk para pendengar semuanya atau para pengusaha calon pengusaha yang pengen membuka usahanya dengan mendengarkan Mas Khalid pagi hari ini barangkali langsung punya keinginan waduh saya pengen usaha ini ini apa ya, jadi tetap optimis lah, satu ada masa depan yang indah di depan sana. Tinggal kita bagaimana mengelolanya lah gitu untuk mencapainya. Karena teman-teman sekalian atau para pendengar sekalian, masa depan itu kita nggak tahu besok mau jadi apa dan lain sebagainya, masih abu-abu lah gitu. Tapi masa depan itu adalah masa kini apa yang kita usahakan gitu. Kalau teman-teman khususnya para pendengar, para pemuda kalau ingin sukses ya mulai gitu kan, bangun lebih pagi, produktif. Kurangi scroll HP yang nggak mutu itu gitu kan. Mulai install ke diri teman-teman ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat. Mulai bergaul dengan para orang-orang yang ada di atas kita. Dan begitu terusnya. Yang penting tetap ulet lah gitu. Pantang menyerah gitu. Pantang menyerah. Betul sekali. Jangan jadi pemuda atau calon pengusaha kok ngelokro, loyo, gampang menyerah. Nggak bakalan jadi. Nah, jadi harus ulet. Yang pertama itu. Terima kasih Mas Nur Khalid ya kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk berdiskusi lagi gitu ya. Terima kasih. Untuk perkembangan pabrik plastiknya berikutnya kita tunggu informasi karyawan yang ratusan nanti. Selamat beraktivitas kembali Mas. Siap, Mas. Selamat salam untuk rekan-rekan yang ada di pabrik ya. Salam juga untuk orang tua yang di rumah barangkali gitu. Ya satu juga mendengarkan harusnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kami di program Manjada Wajada pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik di
YouTube maupun melalui aplikasi yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, dan insya Allah kita akan hadirkan narasumber yang lain lagi, narasumber yang inspiratif, memotivasi untuk Anda semuanya. Akhirnya kami undur diri, terima kasih bersamanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada produser Joko Santoso, Sufiserman Anlovika Akbar, dan saya Miftah Firdaus undur diri. Kebenaran yang tidak dikelola dengan baik akan dikalahkan kebatilan yang tertata rapi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.